Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, analisis situasi, ruang lingkup permasalahan, perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, dan yang terakhir simpulan dan saran. Pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu itu yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan sektor penting yang sangat diperlukan oleh setiap insan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan sangat diperlukan untuk masa depan nusa dan bangsa. Pembelajaran fisika atau sains tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, tetapi di dalamnya terkandung hal-hal lain. Pembelajaran sains mengandung 4 hal, yaitu sains sebagai konten atau produk, berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Sains sebagai proses atau metode, berarti bahwa sains merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain sebagai produk dan proses, sains juga merupakan sikap. Artinya bahwa dalam sains terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif. Sains sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa sains mempunyai keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar dan keterampilan proses sains atau KPS terhadap penguasaan konsep fisika siswa SMA Negeri 19 Medan. Sedangkan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh tes performa dan sikap ilmiah, yaitu keterampilan sains dasar dan keterampilan proses sains terhadap penguasaan konsep fisika siswa SMA Negeri 19 Medan. Baiklah, kita akan masuk ke analisis situasi. Keterampilan proses sains atau KPS merupakan metode ilmiah yang di dalamnya melatihkan langkah-langkah untuk menemukan sesuatu melalui eksperimen dan percobaan. KPS dapat diberikan kepada peserta didik di tingkat dasar dan menengah, bahkan di perguruan tinggi. Keterampilan proses sains terdiri dari sejumlah keterampilan yang mengamati atau observasi, menafsirkan pengamatan atau interpretasi, mengelompokkan atau klasifikasi, meramalkan atau prediksi, melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, serta melaksanakan percobaan. Hal itu berbeda dengan Muhammad Tawil dan Lilia Sari. Menurut Wang dalam Dimyati dan Mujono, keterampilan proses dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar atau basic skill dan keterampilan terintegrasi atau intermediate skill. Di sini dilakukan observasi, dan berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan yaitu di SMA Negeri 19 Medan mengenai pengamatan kompetensi guru dalam PBM mengenai kompetensi pedagogik, terdapat dua hasil pengamatan yang sering dilakukan mengenai guru: memperhatikan siswa yang belum memahami materi yang disampaikan, dan guru memberikan penghargaan bagi siswa yang menyerap materi yang disampaikan. Sedangkan pada kompetensi profesional terdapat dua hasil pengamatan yang sering dilakukan oleh guru, yaitu guru mengaitkan materi dengan aplikasi di lapangan dan guru membuat kesimpulan materi dengan singkat. Berdasarkan observasi tersebut didapat hasil bahwa guru selalu menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungan siswa, menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungan siswa. Guru melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup.
Guru memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran secara individu, kelompok, atau klasikal. Guru menyampaikan tujuan di awal pembelajaran. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Guru menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerak badan yang wajar ketika melaksanakan pembelajaran. Guru menciptakan dan memelihara ketertiban siswa selama pembelajaran, memantapkan penguasaan materi pembelajaran melalui kegiatan penguatan, menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar menghadapi siswa. Guru bersemangat dalam mengajar. Guru membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangan, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan pembelajaran mata pelajaran tertentu. Guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Guru melaksanakan pembelajaran secara efektif. Guru menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dan baik dan serta benar. Guru peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa di dalam kelas, seperti dalam penugasan materi dan interaksi antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dan siswa. Guru menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta guru berpenampilan menarik dalam pembelajaran di dalam kelas. Guru sering mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas menggunakan waktu mengajar secara efisien. Guru mengembangkan hubungan antara pribadi yang sehat dan serasi. Dan guru membantu siswa dalam menumbuhkan kepercayaan diri dan melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. Ruang lingkup permasalahan. Keterampilan proses sains sangat berkaitan dengan sikap ilmiah, karena di dalam pembelajaran fisika, sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap peserta didik yang akan melakukan kerja ilmiah seperti pengamatan, observasi, mengkomunikasikan, mengukur, dan lain-lain. Kerja ilmiah tersebut merupakan suatu keterampilan proses sains yang tentunya didukung oleh adanya sikap terbuka, berpikir kritis, bebas dari penyimpangan, menghargai pendapat orang lain, mempertahankan kejujuran, kesabaran, ketelitian, kecermatan, serta kedisiplinan yang merupakan bagian dari sikap ilmiah yang harus dilakukan oleh peserta didik. Sikap ilmiah merupakan salah satu dari tujuan pembelajaran fisika yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, dan keterampilan proses sains atau KPS terhadap penguasaan konsep fisika siswa SMA Negeri 11 Medan. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 19 Medan. Penelitian dilakukan ini berlokasi di SMA Negeri 19 Medan, Jalan Seruai nomor 1, Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dilihat berdasarkan hasil pengamatan observasi, guru telah menerapkan proses pembelajaran yang baik dan benar. Dilihat dari hasil pengamatan, di mana pada pernyataan hanya ada jawaban selalu dan sering. Untuk jawaban yang mendominan yaitu selalu terdapat 76%, sering 24%, kadang-kadang 0%, jarang 0%, dan tidak pernah 0%. Dari hasil tersebut, untuk mengetahui pengaruh tes performa dan sikap ilmiah terhadap penguasaan konsep fisika, SMA Negeri 19 Medan sangat berpengaruh baik. Perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah. A. Tes performa. 1. Konsep dasar tes performa. Menurut Dewa Soekardi, tes performa ialah tes yang menuntut testi untuk menggerakkan atau menggunakan objek-objek atau menyusun bagian-bagian yang dikerjakan dengan tepat. Menurut Smith dan Adams, performance test adalah suatu tes yang berhubungan dengan berbagai bentuk aktivitas fisik seperti memasang pola atau balok-balok kayu. Dapat ditarik pengertian bahwa jenis performa merupakan bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan untuk kerja atau keterampilan melakukan tugas-tugas tertentu. 2. Sistem penilaian dan dalam tes performa. Performa tes lebih mengacu kepada pendekatan penilaian criterion reference test atau acuan patokan, yaitu pengukuran keberhasilan belajar yang didasarkan atas penafsiran dari tingkah laku atau performance siswa berdasarkan kriteria atau standar penguasaan mutlak
relatif tetap, dan berlaku untuk semua testing. Hasil belajar siswa terletak pada suatu titik penguasaan seperti ditandai oleh pembuatan yang diperlihatkan testing. Pengertian tingkat pencapaian sebagai kriteria ini tidak mutlak 100%, tetapi dapat bervariasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan guru sebelumnya. Yang penting ialah tingkah laku khusus yang tersirat dalam penguasaan tersebut dapat dipergunakan untuk menerangkan tugas khusus yang dilakukan siswa sebelum ia mencapai tahap kecakapan yang dimaksud, sehingga nyata dan jelas mana kecakapan yang sudah dikuasai dan mana yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, aspek penilaian dalam tes performa. Tes performa umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotor. Aspek yang dinilai pada tes performa dapat menekankan pada proses, hasil, dan kombinasi dari keduanya. Yang pertama, penilaian pada proses. Ini mengarah pada bagaimana cara yang ditempuh siswa dalam memperoleh atau melakukan sesuatu secara baik, benar, dan efektif. Yang kedua, penilaian pada hasil. Misal pada pelajaran menggambar, melukis, keterampilan kerjaan tangan, menjahit, dan lain-lain. Guru bisa saja tidak menilai prosesnya, tetapi menilai pada hasil akhir atau karya siswa. Nah, dari hal tersebut bahwa tes performa memfokuskan kepada tujuan belajar, keterampilan atau skill tertentu, yaitu keterampilan dalam proses atau prosedur, produk atau hasil maupun kombinasi keduanya. Tes performa diperlukan untuk menilai keterampilan aktual siswa. 4. Konstruksi tes performa. Tes performa dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam beberapa alternatif tahapan atau tingkatan realitas, mulai dari yang terendah sampai tingkatan tinggi atau simulasi dalam kehidupan nyata. Tentunya hal ini bergantung pada tujuan pengajaran maupun pertimbangan praktis. Hal ini dapat dilakukan mula-mula dengan mengajukan masalah, mensimulasikan, kemudian pada situasi nyata. Tes performa dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes identifikasi. Yang ketiga, simulasi. Dan keempat, sampel kerja. B. Sikap ilmiah. Keterampilan dasar sains, keterampilan proses sains. 1. Pendekatan keterampilan. Proses keterampilan dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan ini dibedakan menjadi sejumlah keterampilan proses yang perlu dikuasai bila seseorang hendak mengembangkan pengetahuan sains dan metodenya. Menurut Patabundu, aspek-aspek pendekatan keterampilan proses meliputi keterampilan observasi, mengklasifikasi, berkomunikasi, memprediksi, menginferensi, merumuskan hipotesis, menginterpretasi, mengendalikan atau mengontrol variabel, dan keterampilan merancang eksperimen. 2. Sikap ilmiah. Menurut Nuryani Rustaman, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati, menirukan sesuatu yang positif, penguatan, serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang akan dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran pendidik, dan sebagainya. Menurut Patabundu, dimensi sikap ilmiah dapat dilihat dari dimensi sikap ingin tahu, sikap respek terhadap fakta, sikap berpikir kritis, sikap penemuan dan kreatif, sikap berpikir terbuka dan bekerja sama, sikap berketekunan, dan sikap peka terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir kita akan memasuki kesimpulan dan saran. Kesimpulan, melalui pembelajaran sains, siswa hendaknya tidak hanya menguasai produk ilmiah dengan pemahaman konsep-konsep sains, tetapi juga menguasai proses ilmiah dan sikap ilmiah. Penguasaan proses ilmiah mengacu pada sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam kemampuan proses keilmuan, yaitu sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu.
Dengan keterampilan proses, siswa dapat mempelajari sains sesuai dengan apa yang para ilmuwan lakukan. Sedangkan penguasaan sikap ilmiah merujuk pada sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam sikap dan sistem nilai dalam proses keilmuan. Adapun saran, dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Mungkin banyak kekeliruan dalam penulisan, maka diharapkan ada masukan dan kritikan yang membangun daripada para pembaca demi kesempurnaannya. Sekian